Baik, berikut penjelasan codingan dari menggabungkan dua gambar. Codingan pertama yaitu import pustaka. Di kode ini mengimpor pustaka OpenCV CV2 untuk pengolahan gambar dan Matplotlib PLT untuk menampilkan hasil. Di codingan kedua yaitu membaca gambar menggunakan CV2 untuk Emreat untuk membaca dua gambar C1 JPG dan C23 PNG. Gambar akan disimpan dalam variabel IMG1 dan IMG2. Di codingan yang ketiga, memeriksa keberhasilan pembacaan gambar. Di kode ini memeriksa apakah gambar berhasil dibaca. Jika salah satu gambar tidak terbaca, maka akan muncul pesan kesalahan. Di codingan keempat, memeriksa ukuran gambar. Untuk menggabungkan gambar, kedua gambar harus memiliki dimensi yang sama. Kode ini memeriksa apakah tinggi dan lebar dari MD1 sama dengan MD2. Jika tidak, muncul pesan kesalahan. Di codingan kelima, mengkonversi warna gambar. Di OpenCV ini membaca gambar dalam format BGR, sedangkan Matplotlib menggunakan format RGB. Oleh karena itu, CV2 CVT Color mengonversi gambar dari BGR ke RGB untuk tampilan yang benar. Di codingan yang keenam, menentukan nilai alfa dan beta. Alfa dan beta adalah nilai yang menentukan proporsi masing-masing gambar saat digabungkan. Pada kode ini, masing-masing gambar memiliki kontribusi 50%. Di codingan yang ketujuh, menggabungkan gambar. Yang menggabungkan gambar ini di final image-nya. Fungsi dari final image atau CV2 ini menggabungkan dua gambar dengan mempertimbangkan nilai alfa dan beta. Nilai terakhirnya itu 0,0 adalah skalar opsional yang dapat menambahkan kecerahan. Yang kedelapan, menampilkan gambar atau gabungan. Hasil penggabungan ini ditampilkan menggunakan PLT IMSHO dari Matplotlib dan PLT Exist atau Off, menghilangkan sumbu untuk tampilan yang lebih bersih. Berikut adalah penjelasan kode tentang mengubah kontras dan kecerahan gambar. Langkah pertama yaitu import pustaka, yaitu kode ini mengimpor pustaka OpenCV atau CV2 untuk pengolahan gambar. Lalu ada NumPy atau NP untuk operasi pada array karena gambar disimpan sebagai array, dan Matplotlib atau PLT untuk menampilkan hasil gambar. Langkah kedua yaitu membaca gambar menggunakan CV2.import untuk membaca file gambar bernama foto1.jpg dan menyimpannya dalam variabel image. Langkah ketiga, memeriksa keberhasilan pembacaan gambar. Kode ini memeriksa apakah gambar berhasil dibaca. Jika tidak, muncul pesan kesalahan. Langkah keempat, membuat gambar dummy untuk menyimpan hasil modifikasi, yaitu membuat gambar kosong atau new image yang memiliki dimensi dan tipe data yang sama dengan image. Gambar ini akan digunakan untuk menyimpan hasil perubahan kontras dan kecerahan. Berikut ada menentukan nilai kecerahan dan kontras, yaitu kontras dan bright adalah nilai untuk mengatur tingkat kontras dan kecerahan. Nilai kontras sebesar 3,0 berarti tingkat kontras gambar akan ditingkat 3 kali lipat. Sedangkan bright sebesar 2 akan meningkat kecerahan gambar sedikit. Langkah ke-6 ada mengubah kecerahan dan kontras gambar, yaitu loop ini melalui setiap piksel gambar, Y untuk baris, X untuk kolom, dan C untuk saluran warna. Setiap nilai piksel yang dimodifikasi dengan persamaan new value sama dengan kontras X old value plus bright. Fungsi np.clip memastikan nilai piksel tetap dalam rentang 0 sampai 255. Langkah ketujuh ada mengonversi gambar ke RGB untuk tampilan yang benar, yaitu OpenCV menyimpan gambar dalam format BGR, sementara Matplotlib menggunakan RGB, yaitu CV2.CVT Color mengonversi gambar dari BGR ke RGB. Langkah ke-8 ada menampilkan gambar asli dan gambar hasil modifikasi, yaitu PLT.figure membuat gambar baru dengan ukuran tertentu, dan PLT subplot
menampilkan dua gambar berdampingan, yaitu gambar asli dan gambar dengan kontras dan kecerahan yang telah dimodifikasi. Menambahkan teks ke gambar. Yang pertama, import pustaka. Kode ini mengimport pustaka OpenCV atau CV2 untuk pengolahan gambar, MAMPI atau NP untuk operasi array jika diperlukan, dan Matplotlib atau PLT untuk menampilkan gambar. Yang kedua, membaca gambar. Menggunakan CV2.amret untuk membaca file gambar image.jpg untuk menyimpannya dalam variabel image. Yang ketiga, memeriksa keberhasilan pembacaan gambar. Kode ini memeriksa apakah gambar berhasil dibaca. Jika tidak, muncul pesan kesalahan. Yang keempat, mendefinisikan font. Font ini mendefinisikan jenis font yang akan digunakan untuk menambahkan teks pada gambar. Dalam contoh ini, font yang dipilih adalah cv2.font_hersey_simplex. Yang kelima, menambahkan teks ke gambar. Fungsi cv2.loadText menambahkan teks I am a cat pada gambar dengan beberapa parameter berikut. 100,50 untuk koordinat XY dari posisi teks. Font untuk jenis font yang didefinisikan sebelumnya. 0,8 untuk skala font yaitu ukuran teks. 0,255,0 untuk warna teks dalam format BGR jauh. 2 untuk ketebalan garis dari teks. cv2.len_AA untuk jenis garis yang digunakan untuk menghaluskan tepi teks. Yang keenam, ada mengonversikan gambar ke RGB untuk tampilan yang benar. Karena OpenCV menggunakan format BGR, sementara Matplotlib menggunakan RGB. cv2.cvt_color mengonversi gambar dari BGR ke RGB. Yang ketujuh, menampilkan gambar. Gambar dengan teks ditampilkan menggunakan plt.amshow dan plt.axis atau off untuk menyembunyikan sumbu agar gambar terlihat lebih rapi. Operasi ini adalah bagian dari pemrosesan morfologi yang umum digunakan dalam pengolahan citra. Langkah-langkah penjelasan kode. Untuk kode pertama, itu menjelaskan tentang import library yang diperlukan. Untuk import pertama, digunakan untuk memanipulasi citra dengan OpenCV. Yang kedua, untuk operasi array, seperti pengaturan elemen struktural. Untuk yang ketiga, untuk menampilkan citra dalam bentuk grafik. Pada coding yang kedua, untuk membaca citra. Citra dengan nama cat1gpg dibaca dan disimpan dalam variabel image. Jika citra tidak ditemukan atau tidak terbaca, image akan bernilai none. Untuk coding yang ketiga, itu memeriksa apakah citra berhasil dimuat. Jika image bernilai none, kode akan menampilkan pesan error, mencegah kesalahan pada langkah berikutnya. Untuk coding yang keempat, menentukan ukuran dan jenis elemen struktural untuk deletion. Untuk D1, D2, dan D3 adalah ukuran untuk operasi deletion yang menentukan seberapa besar area pelebaran. Untuk T1, T2, dan T3 adalah jenis elemen struktural. Untuk Mordrake struktur persegi, untuk cross struktur berbentuk silang, elips struktur berbentuk elips. Untuk coding yang kelima, membuat elemen struktural dengan ukuran dan jenis tertentu. Untuk yang pertama, digunakan untuk membuat elemen struktural dari OpenCV dengan jenis dan ukuran yang sudah ditentukan.
Ukuran elemen struktural dihitung dengan 2 kali D tambah 1, sehingga selalu menghasilkan ukuran ganjil. Misalnya, jika D2 sama dengan 10, maka ukuran matriks adalah 21 kali 21. Untuk coding yang keenam, menerapkan operasi deletion pada citra. Fungsi CV2 delete diterapkan pada image menggunakan masing-masing elemen struktural yang terdiri dari tempi 1 hingga tempi 3. Hasilnya adalah 3 citra yang telah diproses, Finally 1, Finally 2, dan Finally 3, masing-masing menunjukkan efek pelebaran dengan struktur yang berbeda. Untuk coding yang berikut, konversi warna BGR ke RGB untuk tampilan yang benar di Matplotlib. OpenCV yang menyimpan citra dalam format warna BGR, sementara Matplotlib membutuhkan format RGB untuk menampilkan warna yang benar. Fungsi CV2.CVT color mengkonversi citra dari BGR ke RGB. Untuk yang coding berikut atau yang coding yang terakhirnya, menampilkan citra asli dan hasil dari deletion. Menggunakan PLT figure untuk membuat sebuah kanvas dengan ukuran 12,8. PLT subplot digunakan untuk menampilkan beberapa gambar dalam satu grid, seperti 2x2. Citra asli ditampilkan di pojok kiri atas, sementara hasil dari setiap deletion ditampilkan di grid lainnya. PLT title memberi judul setiap gambar dan PLT axis atau off menyembunyikan sumbu agar tampilan lebih rapi. Akhirnya, PLT show menampilkan semua citra dalam satu jendela. Mengubah bentuk gambar atau dilasi dan erosi. Untuk mengikis atau melebarkan gambar, pertama-tama kita mendefinisikan kernel lingkungan yang dapat dilakukan dengan 3 cara. MORPH rect untuk membuat kernel persegi panjang, MORPH cross untuk membuat kernel berbentuk silang, MORPH ellipse untuk membuat kernel elips. Karena menemukan tetangga piksel yang membantu kita dalam mengikis atau melebarkan gambar, untuk dilasi nilai maksimum menghasilkan nilai piksel baru. Untuk erosi, nilai minimum dalam kernel menghasilkan nilai piksel baru. Contoh kode sumber, kode dilasi dan erosi, import paket yang diperlukan, import CV2, import numpy sebagai NP, import matplotlib, pplot sebagai PLT, baca gambar. Gambar sama dengan CV2 imwrite atau dalam kurung cat garing 1 JPG. Tutup kurung. Periksa apakah gambar dimuat dengan benar. Jika gambar tidak ada atau print dalam kurung kesalahan, gambar tidak dapat dimuat. Kalau tidak, tentukan ukuran erosi S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 10, S3 sama dengan 20. Tentukan jenis erosi. T1 sama dengan CV2 MORPH rect, T2 sama dengan CV2 MORPH cross, T3 sama dengan CV2 MORPH ellipse. Tentukan dan simpan template erosi. TMP1 sama dengan CV2 get structuring element dalam kurung T1, dalam kurung 2 kali E1 tambah 1,2 kali E1 tambah 1 tutup kurung. TMP2 sama dengan CV2 get structuring element dalam kurung T2
koma dalam kurung 2 kali S2 tambah 1, 2 kali S2 tambah 1 tutup kurung. TMP3 sama dengan CV2, get structuring elemen dalam kurung T3, koma dalam kurung 2 kali S3 tambah 1, 2 kali S3 tambah 1 tutup kurung. Terapkan template erosi ke gambar dan simpan dalam variabel yang berbeda. Final 1 CV2 ROD dalam kurung gambar TMP1 tutup kurung. Final 2 sama dengan CV2 ROD gambar, TMP2 tutup kurung. Final 3 sama dengan CV2 ROD dalam kurung gambar TMP3 tutup kurung. Tentukan ukuran pelebaran. D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 10, D3 sama dengan 20. Tentukan jenis pelebaran. Jenis-jenis ini sudah ditentukan di atas. Gunakan kembali. Simpan template pelebaran. Template 1 delete CV2 get structuring element sama dengan T1, dalam kurung 2 kali D1 tambah 1, 2 kali D1 tambah 1 tutup kurung. TMP delete sama dengan CV2 get structuring element dalam kurung T2, 2 kali D2 tambah 1, 2 kali D2 tambah 1 tutup kurung. TMP3 delete sama dengan CV2 get structuring element T3, 2 kali D3 tambah 1, 2 kali D3 tambah 1 tutup kurung. Terapkan pelebaran pada gambar. Final delete 1 sama dengan CV2 titik delete dalam kurung gambar, TMP1 garis bawah delete tutup kurung. Final garis bawah delete 2 sama dengan CV2 titik delete dalam kurung gambar TMP2 garis bawah delete tutup kurung. Final garis bawah delete 3 sama dengan CV2 titik delete dalam kurung gambar, TMP3 garis bawah delete tutup kurung. Konversi pada gambar RGB untuk tampilan yang benar dengan matplotlib. Image RGB sama dengan CV2 titik CFT color atau warna dalam kurung gambar, CV2 gambar garis bawah BIGR2 RGB. Final 1 garis bawah RGB sama dengan CV2 titik CV warna dalam kurung final 1, CV2 titik warna garis bawah BGR2 RGB tutup kurung. Final 2 garis bawah RGB sama dengan CV2 CVT warna dalam kurung final 2, CV2 titik warna garis bawah BGR2 RGB tutup kurung. Tampilkan semua gambar dalam kotak PLTG titik gambar dalam kurung ukuran gambar sama dengan dalam kurung 12,10 tutup kurung. Tampilan gambar asli PLT subplot 3 dalam kurung 3,2,1 PLT IMSO dalam kurung gambar RGB gambar garis bawah RGB tutup kurung. Mempengaruhi ambang batas gambar. Berikut adalah penjelasan lengkap langkah-langkahnya. Nomor 1. Import pustaka. Mengimpor pustaka OpenPC untuk mengolah gambar, NumPy untuk operasi array, dan Matplotlib untuk menampilkan gambar. Kedua, membaca gambar. Membaca file gambar dan menyimpan dalam variabel image. Codingan ketiga, memeriksa keberhasilan pembacaan gambar. Jika gambar gagal dimuat, menampilkan pesan kesalahan. Yang keempat,
mengonversi gambar ke grayscale. Mengubah gambar berwarna BGR menjadi grayscale karena thresholding biasanya diterapkan pada gambar hitam putih. Yang kelima, menampilkan thresholding. Yang pertama, binary. Jika nilai piksel lebih dari threshold, maka piksel diubah menjadi 255 putih. Jika tidak, diubah menjadi 0 hitam. Berikutnya, binary inverted. Kebalikan dari binary yaitu nilai piksel yang lebih dari threshold menjadi 0, sedangkan yang di bawah threshold menjadi 255. Berikutnya, truncate. Jika nilai piksel lebih dari threshold, maka piksel diatur ke nilai threshold. Jika tidak, nilai tetap sama. Berikutnya, threshold to zero. Jika nilai piksel lebih dari threshold, nilai tetap, namun jika di bawah threshold, nilai diubah menjadi 0. Threshold to zero inverted. Kebalikan dari threshold to zero yaitu nilai piksel yang lebih dari threshold diubah menjadi 0, sedangkan di bawah threshold tetap. Yang terakhir, menampilkan gambar hasil thresholding. Gambar hasil dari hasil thresholding ditampilkan dalam grid menggunakan matplotlib, dan setiap gambar diberi judul sesuai jenis thresholding yang diterapkan. Yang berikutnya, menghitung gradien untuk mendeteksi tepi. Yang pertama, impor pustaka. OpenCV ini digunakan untuk mengelola gambar dan matplotlib untuk menampilkan gambar hasil deteksi tepi. Yang kedua, membaca gambar. Membaca file gambar cat_jpg dan menyimpannya dalam variabel src. Yang berikutnya, memeriksa keberhasilan pembacaan gambar. Jika gambar gagal dimuat, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Yang berikutnya, Gaussian blur diterapkan untuk mengurangi noise pada gambar yang membantu menghasilkan deteksi tepi yang lebih halus. Yang berikutnya, mengkonversi gambar ke grayscale. Mengubah gambar yang sudah diburamkan menjadi grayscale, karena deteksi tepi sobel biasanya diterapkan pada gambar hitam putih. Yang berikutnya, menerapkan operator sobel. Yang pertama, deteksi tepi horizontal. Mendeteksi perubahan intensitas piksel dalam arah horizontal, parameternya 1,0. Menunjukkan deteksi perubahan pada sumbu X saja. Yang kedua, deteksi tepi vertikal. Mendeteksi perubahan intensitas piksel dalam arah vertikal, parameternya 0,1. Menunjukkan deteksi perubahan pada sumbu Y saja. Yang berikutnya, mengonversi gradien ke nilai absolut. Mengonversi nilai gradien dari tipe data 16 bit menjadi 8 bit dengan mengambil nilai absolut, sehingga hasilnya dapat ditampilkan dalam format gambar yang sesuai. Yang berikutnya, menggabungkan gradien horizontal dan vertikal. Menggabungkan gradien horizontal dan vertikal untuk menghasilkan gambar tepi lengkap dengan memberikan bobot 0,5 pada masing-masing arah. Yang berikutnya, menampilkan hasil deteksi tepi. Menampilkan hasil deteksi tepi menggunakan matplotlib dengan menggunakan skala abu-abu dan menghilangkan sumbu agar tampilnya lebih bersih. Berikut ada melakukan ekualisasi histogram. Yang pertama, ada mengimpor paket yang diperlukan, yaitu OpenCV digunakan untuk pemrosesan gambar, sedangkan matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar. Yang kedua, ada membaca gambar, membaca file gambar cat1.jpg dan menyimpannya ke dalam variabel search. Ketiga, ada memeriksa apakah gambar berhasil dimuat, yaitu mengecek apakah gambar berhasil dimuat. Jika tidak, akan menekan pesan kesalahan. Yang keempat, ada mengonversi gambar ke grayscale, yaitu mengubah gambar dari format berwarna BGR menjadi grayscale untuk mempermudah pemrosesan histogram equalization. Yang kelima, ada menerapkan histogram equalization, yaitu histogram equalization diterapkan pada gambar grayscale atau gray
Teknik ini menyebarkan nilai intensitas piksel secara merata sehingga menghasilkan kontras yang lebih tinggi, terutama di area gambar yang awalnya gelap atau datar. Keenam, ada menampilkan gambar asli dan gambar hasil ekualisasi histogram, yaitu mengatur ukuran plot agar kedua gambar dapat ditampilkan berdampingan. Yang pertama ada menampilkan gambar asli. Gambar asli ditampilkan dalam format warna RGB, mengonversi dari BGR yang merupakan format default OpenCV agar warna terlihat benar di Matplotlib. Yang kedua ada menampilkan gambar yang telah di-equalize, yaitu gambar yang telah melalui proses ekualisasi histogram ditampilkan dalam skala abu-abu. Hasil dari proses ini adalah tampilan gambar yang lebih jelas dengan kontras yang ditingkatkan, yang sering digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar dalam aplikasi seperti pengenalan objek dan fisik komputer.